Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana. Saya dari Lokal 5 PIB. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran, yakni ingin memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa itu evaluasi. Jadi, evaluasi itu adalah mengambil sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran pendidik agama Islam. Jadi, guna melihat sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang selaras dengan nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu tersendiri. Secara spesifik, istilah evaluasi dalam pembelajaran agama Islam itu. Tujuan dari evaluasi pembelajaran PAI yaitu yang pertama, untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang pertimbangan dan kemajuan siswa itu tersendiri. Yang selanjutnya itu agar guru dapat menilai daya guna dari pengalaman dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus pertimbangkan hasilnya tersebut. Jadi, serta metode mengajar dalam sistem pengajaran yang dipergunakan. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum dalam suatu kurikulum. Selanjutnya yaitu upaya atau kegiatan untuk menilai sesuatu berhasil atau tidaknya sama tidak berhasil, berlangsung baik atau tidak berlangsung, dengan baik atau tidak sampai. Selanjutnya itu instrumen untuk mengukur hasil, yaitu evaluasi suatu proses untuk menentukan nilai atau makna yang tergantung dalam sesuatu. Subjek evaluasi yaitu guru dan psikolog. Guru yakni guru itu adalah dimana karena proses belajar dan mengajar, dia sebagai proses belajar dan mengajar. Sementara psikolog, guru juga mempunyai psikolog untuk mengetahui karakter anak didiknya. Selanjutnya yaitu objek evaluasi. Objek evaluasi itu adalah yang pertama input, jasmani rohani, transformasi, kurikulum, metode mengajar, media belajar, guru, personil, dan sarana prasarana. Selanjutnya output, kecakapan kognitif, efektif, dan psikomotor yang telah dimiliki oleh lulusan. Tujuan evaluasi di sini untuk melacak proses pembelajaran peserta didik sesuai rencana. Selanjutnya yaitu checking off, yaitu mengecek kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya itu finding out, untuk mencari atau menemukan dan mendeteksi kekurangan. Selanjutnya itu summing up, untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Jadi tujuan evaluasi itu yaitu untuk melihat siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah sehingga diberi perhatian lebih. Jadi melihat pendidik sejauh mana bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Yang pertama selektif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan seleksi. Selanjutnya yaitu diagnostik, yaitu evaluasi yang mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh calon peserta ataupun peserta yang mengikuti suatu program, baik unsur psikologi atau fisiknya. Selanjutnya yaitu penunjukan. Selanjutnya yaitu penempatan. Jadi penempatan ini yaitu menempatkan siswa pada tempatnya atau pada kelompok-kelompok tertentu dalam suatu program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu formatif. Formatif ini yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah dari diselesaikannya suatu pokok bahasa. Selanjutnya yang bersifat jangka pendek atau ulangan harian. Selanjutnya yaitu sumatif.
Sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan setelah selesainya beberapa pokok bahasan bersifat jangka panjang atau ujian akhir semester. Jadi, prinsip-prinsip evaluasi itu yaitu pertama asas, aturan dasar, rambu-rambu, acuan suatu kegiatan. Komprehensif, keseluruhan, kontinuitas yaitu keseimbangan terus-menerus dan teratur, objektivitas kebenaran apa adanya, kooperatif yaitu keterbukaan. Evaluasi pendidikan yaitu kalau yang pertama itu bagi peserta didik yaitu memuaskan atau tidak memuaskan. Selanjutnya bagi guru yaitu menentukan tindakan yang tepat bagi pendidik sesuai dengan keadaannya. Apakah materi tepat bagi pendidik, apakah strategi dan metode tepat atau tidaknya untuk pendidik. Bagi sekolah, apakah proses belajar yang diciptakan sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum, kurikulum yang digunakan sudah tepat atau belum sebagai bahan pengembangan berikut. Apakah hasil penilaian sudah sesuai dengan standar atau belum. Kalau bagi orang tua yaitu mengetahui hasil dari usaha anaknya. Jadi kurikulum itu menu yang disediakan peserta didik. Evaluasi pembelajaran PAI yaitu pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran PAI guna melihat sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Secara spesifik tadi yaitu istilah evaluasi dalam pembelajaran agama Islam yaitu yang dimaksudkan sebagai penilaian hasil pembelajaran setelah berlangsungnya serangkaian proses belajar mengajar di mana terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya itu tujuan evaluasi pembelajaran PAI mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang tahap perkembangan dan kemajuan yang diperoleh siswa dalam jangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya agar guru dapat menilai daya guna dari pengalaman dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus mempertimbangkan hasilnya serta metode mengajar dan sistem pengajaran yang dipergunakan. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam pembelajaran atau sudah mencapai kurikulum atau belum. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar PAI itu yaitu yang pertama valid, kedua mendidik, ketiga berorientasi pada kompetensi, yang keempat adil dalam objektif, yang kelima terbuka, yang keenam berkeseimbangan, yang ketujuh menyeluruh, yang kedelapan bermakna. Evaluasi pembelajaran PAI yaitu yang pertama yaitu contoh evaluasi input, pengecekan atau tes saat siswa baru atau siswa baru masuk saat siswa baru masuk. Selanjutnya yaitu contoh evaluasi output yaitu pengecekan hasil belajar di kelas atau semester sebelumnya. Tujuan evaluasi yaitu keeping track yaitu melacak proses belajar peserta didik sesuai tidak dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya checking off, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Tujuan pendidikan yaitu tujuan tiap mata pelajaran, tujuan institusional, visi dan misi sekolah. Finding up yaitu mencari atau menemukan, mendeteksi kekurangan, kesalahan, kelemahan peserta didik agar dapat dicari solusinya. Selanjutnya summing up yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.